Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Tung. Saya kelas A, Prodi PKAUD semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Kristen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik teman-teman pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena cinta dan kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan sehingga kita ada di sini guna kita mengaumkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita semua tenang, kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas cinta-Mu, karena atas penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai kami anak-anak-Mu berada di tengah alam yang indah ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah yang adalah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tetap bersama kami dari awal kami beribadah sampai akhir, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, mari kita semua tenang, kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang menyertai kami dari rumah kami sampai tiba di halaman kampus ini dengan selamat. Sekarang kami mau mendengarkan sabda dan kebenaran. Ya Allah yang adalah sumber hikmat, tenangkan hati pikiran kami agar dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, dapat menyertai kehidupan kami, agar ketika firman yang kami dengar jangan lalu begitu saja, tetapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus yang adalah sumber kehidupan itu, kami menaikkan doa ini dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, firman Tuhan yang melayani kita pada saat sore hari ini terbaca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga jauhnya ayat yang ke-31. Dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terberangi, supaya mereka yang mau..." Sekali lagi shalom. Baik pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di kesempatan ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Cerita di mana kaya, di mana hidupnya selalu dipenuhi dengan kemewahan, kemegahan. Dan orang kaya itu hidupnya tidak pernah yang namanya melihat atau membelas kasihan terhadap sesama. Seperti di mana kita tahu bahwa Lazarus yang adalah seorang miskin datang di suatu pesta yang diadakan oleh orang kaya. Dan di situ apa yang orang kaya itu lakukan kepada Lazarus? Kita lihat sendiri dari pembacaan di mana orang kaya itu membuang sisa makanan di lantai, dan di mana Lazarus dan juga anjing-anjing memakan dari sisa makanan yang diberikan orang kaya itu. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa orang kaya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, di mana dari sikap hidupnya, kesombongannya, dengan kekayaannya, ia menindas orang yang lemah, orang yang seharusnya ia menolong, namun ia tidak menolongnya. Namun pada akhirnya seketika itu juga Lazarus mati, dan ketika ia mati, dia mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan orang kaya juga seketika itu juga mati, namun dia mendapat bagian dalam kerajaan neraka, di mana apa yang Abraham tolong suruh Lazarus celupkan air setetes agar bisa agar ia minum dan bisa membuat hawanya yang panas bisa dingin, begitu maksudnya. Oleh karena itu, pemuda yang diberkati oleh Tuhan, selagi kita masih hidup di dunia, bagaimana kita mau mengasihi sesama. Jangan memandang rendah orang yang lemah, orang yang tidak mampu, tetapi ketika kita punya sesuatu, bagaimana kita mau menolong mereka, bagaimana kita mau berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dengan kelebihan kita, dengan kemampuan kita, bagaimana kita mau menolong sesama kita yang sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kemudian diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita adalah kita sendiri bisa lihat dari ayat firman Tuhan hari ini bahwa mau kamu sekaya, sehebat apapun kamu, kalau tidak punya hal kasih dalam diri, kamu sekali-sekali tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Belajarlah dari Lazarus, walaupun dengan kelemahannya, kekurangannya, dia punya hati yang mau mengasihi Tuhan, dia punya hati yang mau percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik. Menjadi pemuda-pemudi yang mempunyai hati yang mau mengasihi sesama, menolong sesama di saat orang tersebut tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita yang bisa melakukan segala sesuatu bisa menolong sesama kita. Belajarlah untuk tetap mengasihi, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, masa depan kita akan selalu Tuhan sediakan yang terbaik buat teman-teman dan juga saya. Demikian firman Tuhan saat sore hari ini. Saya harap kita semua mempelajari itu, mengingat akan kasih Tuhan dengan cara-cara hidup kita, agar dengan perbuatan kita, dengan contoh yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Shalom. Baik, kita akan menutup ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan kemudian angin kita menghadap Tuhan yang
Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang menyertai kami anak-anak Tuhan. Ini bukan kebetulan kami, tapi karena Roh Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami mau mengambil bagian dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengajarkan kami untuk mau mengasihi sesama kami yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Ajarlah kami menjadi pemuda-pemudi yang mau mengasihi, mau menjadi contoh dan teladan yang baik Tuhan. Berkatilah hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami diberkati oleh Tuhan, agar kelak kami bisa menunjukkan yang terbaik bagi kedua orang tua kami, bagi sesama kami Tuhan, terutama bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, Tuhan hari menyertai akan kehidupan kami, tibakan kami di rumah kami